Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarduh Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim Ala habibina wa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jalla fihil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad faza fauzan adima. Lantunan segala puja dan puji, iringan segala rasa syukur, rasa terima kasih atas setiap apa-apa nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Manusia tidak akan sanggup mengukur sebagaimana belas kasih dan kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita masuk surga bukan karena ketaatan, bukan karena ibadah kita, bukan karena jalan mentasarufkan harta benda kita yang sedemikian banyak. Karena di akhirat tidak ada kurun waktu, Pak. 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, bahkan 1 miliar tahun tidak akan ada batas sebagaimana hitungan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Waktu terus berlalu yang tidak akan pernah kembali. Tapi bertambahnya usia kita, bertambah asyik, bertambah gemar untuk menumpuk daripada pundi-pundi rupiah. Kita yang dilahirkan tidak membawa apa-apa sudah kita mafhum dan ketahui. Dan kita pun mati tidak akan membawa apapun sedikit daripada kekayaan harta kita. Namun ketika kalau urusan perkara-perkara dunia begitu kita prioritaskan, begitu kita ambisikan nomor 1, rela kehujanan dari pagi sampai sore, rela habis dana untuk proyek sana proyek sini, rela menghasut kawan-kawan kita, bahkan rela menyakiti saudara-saudara kita demi hidup yang mungkin hanya 50 tahun. Sedangkan kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia tempat Allah berikan ujian. Baik laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan pun sangat membutuhkan laki-laki. Namun ketika nafsu kita arahkan ke jalan yang diridhai Allah, kita memiliki keturunan yang baik, yang taat kepada Allah, dengan diberikan makan yang halalan thayyiban, yang bersih dan suci. Karena semua makanan yang kita berikan kepada keluarga kita tidak semua menjadi kotoran, wahai saudaraku. Sebagian dicerna menjadi saripati tubuh, menjadi tulang belulang, memanjang, meninggi, menjadi daging, menjadi sumsum, hingga dicerna menjadikan akal sehat mereka ataupun akal yang kotor.
diproses melalui kelenjar, menjadi hawa nafsu birahi, menjadi kecerdasan, menjadi naluri. Apabila dari rezeki yang haram, dari rezeki yang kotor, maka jangan harap kita punya anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati kita di suatu saat kita tua renta nanti. Boleh kita bergaya, oh terkadang kita harus mobilnya platnya harus lebih keren 3. Mungkin kurang cukup punya mobil yang mungkin kelas biasa, harus pakai Gallardo, Ferrari, McLaren, boleh. Tapi sesuaikan pajak untuk korban kita, pajak untuk sedekah kita, pajak untuk amal soleh kita. Itu manusia yang normal. Yang dinamakan hubud dunia bukan berarti orang yang selalu berpakaian baik, bukan selalu orang yang memakai mobil yang mewah, bukan selalu orang yang rumahnya begitu megah dan indah. Namun disesuaikan cara pandang kita, cara sedekah amal kita, pajak akhirat dengan pajak yang kita kejar di dunia, apakah sebanding? Coba kita ukur. Boleh kita punya rumah yang megah, tapi kita pun sangat murah untuk membantu pesantren-pesantren yang bersih, sangat mudah melangkahkan kaki untuk menyantuni fuqara, masakin, orang-orang yang susah. Sangat mudah kita untuk membantu perkembangan pengajian dan masjid-masjid Allah. Boleh, silakan. Beli baju yang 10 juta, Pak. Tapi disesuaikan ketika hari kurban, ketika zakat mal, zakat intensifikasi, zakat perkebunan, zakat perdagangan, disesuaikan, ada nisabnya. Sebagian orang, untuk apa Ustadz amal banyak-banyak kalau enggak ikhlas? Kalimat ini diplesetkan. Saya menjawab, amal itu bukan masalah ikhlas, wahai anakku. Tergantung kemampuan. Walaupun kita amal 10.000 rupiah, ketika terjadi konflik, terjadi musibah kebakaran, terjadi mungkin wabah, bencana, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita cari sehari hanya 50 atau 75.000 per hari. Tapi bagi orang yang kaya, ketika terjadi bencana, terjadi konflik, kita hanya membantu 50.000 rupiah. Sedangkan aset pendapatan per bulan ratusan juta, itu seperti orang yang tidak waras, orang yang dungu dan gila. Rezeki Allah itu tergantung apa yang Allah berikan. 5.000 pun nampak besar, karena al-ajru biqadri bitta'ab. Pahala itu Allah sesuaikan dengan kesusah payahan yang kita raih. Makanya kita zakat dengan tanah 1 hektar berbeda dengan 2 hektar. Ada nisabnya. Dengan sekian nisab, dengan beberapa nisab itu pun lain. Makanya harus kita mengulang kaji. Sebagaimana melanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawatu minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Manusia pun diuji. Dia menyukai perhiasan-perhiasan. Boleh kita niat menyimpan emas, perak, membeli ladang. Mana tahu kita punya anak lebih, mana tahu kita punya anak angkat yang soleh, kita bantu. Mana tahu besok kematian kita, rezeki kita lebih, kita wakafkan untuk pembangunan pesantren, untuk pembangunan pengajian, masjid, dan tempat kegiatan ibadah. Boleh, silakan menyimpan. Yang penting di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus, asal disesuaikan dengan pajaknya. Jangan sampai mobil kita pajak 7 juta waktu hari raya Idul Adha. Kita pura-pura bodoh, pura-pura dungu, beri kambing 1,5 juta. Mending gak usah beli, Pak. Tidak sesuai dengan gaya kita di dunia. Boleh kita punya mobil yang mahal, pajak 20 juta, beli sapi yang 60 juta, sapi limosin yang besar. Itu bagus. Bukan termasuk orang yang hubud dunia. Kita punya rumah megah, silakan. Kita kadang mungkin diuji oleh Allah punya peternakan, silakan. Tapi minimal ikan yang kita pelihara, ayam yang kita pelihara, sapi, semua banyak orang yang merasakan rezeki daripada titipan Allah. Karena segala itu jabatan yang kita ambisi, peternakan, jodoh, anak,
bangunan, emas, perak, perdagangan, apabila tidak disalurkan di jalan yang diridhai Allah, maka tunggulah kemusnahan dan dicabut keberkahan daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua perhiasan sementara di atas muka dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, sedangkan di sisi Allah ada balasan, ada derajat, ada tempat-tempat yang akan Allah berikan kepada hamba yang mau menghamba, mau mengabdi, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat di beberapa hari ini saudara kita di Palestina yang mungkin sedang dijajah, baik secara ideologi, secara ekonomi, secara mental, secara senjata, secara genosida, semuanya. Minimal ketika kita belum bisa ke sana, Pak, kita kirimkan surat Fatihah, kita buat sholat ghaib, kita santuni, mungkin dengan pakaian-pakaian second kita, donasi-donasi, agar suatu saat ketika kita terjadi dijajah sebagaimana Palestina, ada orang yang mau membantu kita. Sekarang kenapa Islam hancur? Mereka tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Kalaulah hanya sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi tidak akan pernah perang. Kalaulah hanya puasa yang hanya diperintahkan dalam agama, maka Nabi tidak akan pernah melawan sebuah kedoliman dan kejahatan. Kalaulah hanya cuman membaca Al-Quran, membaca zikir, maka Nabi tidak akan pernah mendakwahkan, mengorbankan jiwa raga hingga nyawanya, sehingga datanglah agama Allah di kampung yang kita cintai. Makanya Islam harus tahu tentang politik. Jangan sampai kita lepas, tidak mau tahu tentang politik, tidak mau tentang ekonomi Islam, tentang militer Islam, hanya sibuk zikir saja, hanya sibuk sholat saja, maka akan dijajah lewat undang-undang, akan kita dihancurkan lewat ekonomi, akan kita diracun lewat senjata-senjata biologis, mungkin lewat makanan sudah dicampur obat-obat, mungkin lewat jajanan, minuman, mungkin lewat obat-obatan, mungkin lewat daripada suntikan-suntikan yang gak jelas. Karena sekarang emergency authorization kita sudah tidak tahu, Pak. Sudah diimpor semua dari luar. Berasnya sengaja dicabut pupuk, dicabut subsidi rakyatnya, disubsidi minyaknya dicabut, listriknya dicabut, supaya rakyat tidak bisa membeli solar untuk menarik air ke sawahnya. Tiba-tiba kita dengar di Tanjung Priok sudah 1 juta ton lebih mendarat daripada beras-beras racun sintetis yang berbahan plastik. Harus tahu. Makanya siapapun kita, sama-sama kita berjuang. Yang jadi ulama jangan takut menyampaikan yang hak. Walaupun jadwalnya dihapus terus. Kalau orang yang soleh, orang yang taat sudah tidak diberi ruang untuk menyampaikan kebenaran, maka yang ceramah bukan Tengku-Tengku lagi, bukan kiai lagi. Yang ceramah Tengku Tsunami, yang ceramah Tengku Lahar, yang ceramah Kiai Gempa yang akan kita rasakan. Buka situs, kita punya laptop disimpan, Pak. Kejadian-kejadian di Palestina disimpan, kejadian di Aceh, kejadian di Gorontalo, di Banten, kejadian di NTT, supaya kita mengingat. Ada tudzakirukumul maut, sadar bakal kita ditanam. Mumpung masih kita hidup, masih kita diberikan umur, jangan sembarang kita tanda tangan. Semua berbahaya pencuri itu, tapi lebih berbahaya pencuri yang pakai pulpen. Oh Ustadz, tidak bisa ditambah angka depan Ustadz, tambah 01, itu sudah berapa keuntungan mereka. Jadi orang sekarang itu sudah orang gila kalau kita melihat. Makanya saya punya guru, sekarang beliau hanya ngajar di dalam pesantren pakai tirai, Pak, nggak mau ketemu manusia. Ada Syekh Ahmad Taufikur Rahman, tetap ngajar tapi nggak mau dilihat orang, karena melihat orang sekarang luar biasa gilanya. Makanya penyakit itu tidak akan bisa kita sembuhkan sebelum kita betul-betul menghamba, mengabdi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit itu, Ustaz? Hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu ambisi, cinta gila dengan dunia dan takut mati mendadak, Pak.
Penyakit begini susah disembuhkan. Bapak mencari ribuan dokter, minta obat sana sini, tidak akan sembuh. Mendatangi ustadz, ribuan ustadz, minta doa, minta diruqyah, tidak akan sembuh. Karena sudah penyakit paling fatal. Terlalu cinta dan gila terhadap dunia, memprioritaskan segala hirup, segala yang dia hirup, yang dia makan, yang dia minum, yang dia langkah untuk mengejar dunia. Untuk urusan agama, urusan akhirat dia abaikan. Dan takut mati. Sebetulnya bukan takut mati. Takut kita mati tidak membawa amal yang cukup. Makanya ketika kita tahu, sama-sama kita berjuang memanjatkan doa, sholat ghaib dan surat Al-Fil. Sebagaimana pada waktu Nabi SAW, kota suci Mekah ingin dihancurkan oleh Abraha, membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Waktu kalimat tarmihim, Bapak genggam tangan. Dibayangkan orang yang dolim, mungkin pejabat yang di Amerika, PBB, atau yang di Israel, atau yang di Indonesia. Insya Allah Pak, kalau sampai 25 juta seluruh warga mengamalkan, rontok dengan sendirinya. Fir'aun pun akan habis, dikikis oleh waktu dan usia. Walaupun mungkin adidaya hebat, sampai mengaku dia menjadi Tuhan yang paling tinggi. Baca surat Al-Fil. Waktu tarmihim, mungkin kepala ini, kepala itu jahat, bayangkan mukanya 11 kali tiap sholat. Insya Allah gak lama Pak. Itu ulama-ulama kasyaf, enggak lama. Apalagi kalau sampai 25 juta, Israel pun bisa hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan yang mungkin tidak masuk akal logika manusia. Karena kita tahu pejabat-pejabat itu dibeli oleh suara kita. Jangan sampai uang 200, 300. Kita tidak tahu imannya seperti apa. Urusan kepada Tuhan saja mereka abaikan, apalagi urusan demokrasi dan aspirasi yang diamanahkan oleh undang-undang. Kita tidak tahu keturunan siapa, mentang-mentang dikasih 200, minta tolonglah Pak Cik bantu. Oh ya, bohmi Pak, dapat 1 karung beras. Hancur 10 tahun. Pendapatan 100 juta per tahun, 10 tahun 1 miliar Pak. Harus kita pandai. Walaupun orang miskin pejabat itu, kalau dia soleh taat, kita dukung Pak. Minimal subsidi tidak disabut. Minimal makanan pokok standar. Minimal genosida pembunuhan manusia secara licik tidak ada. Minimal penjarahan, penggusuran mengatasnamakan investasi pun tidak ada. Minimal orang-orang jahat, orang-orang licik tidak dijadikan jabatan. Sekarang di mana-mana sudah jual beli jabatan, di mana-mana jual beli sekolah, akhirnya ustadz pun jualan. Kalau mau beli S2 hubungi saya, 30 juta resmi Pak. Kawan-kawan rektor dari Sudan, dari Jakarta, dari PT IKI bilang, apalagi kalau mungkin ada hafalannya, nggak ada hafalannya pun diterima Pak. Beginilah yang akan menimbulkan fitnah, menimbulkan konflik, menimbulkan kesengsaraan. Tidak pernah mau belajar sekolah, hanya waktu ujian pakai baju toga, punya gelar. Makanya di PT IKI Jakarta agak ketat, tidak sembarangan menerima jual beli ijazah. Karena yang dikhawatirkan titelnya bagus, sarjana alam goib, ada sarjana ini, sarjana itu, hanya punya uang 15 juta sudah S1. Makanya kita harus memberikan beasiswa. Anak-anak santri, anak-anak mungkin didik kita yang mungkin soleh taat, masukkan calon-calon kader ulama, calon-calon polisi yang soleh, calon-calon tentara yang taat, calon-calon pejabat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang demokrasi banyak orang baik. Baik. Kenapa Ustadz? Semuanya yang gak pernah ramah ke kampung-kampung Pak. Ke rumahnya Ustadz apalagi rame.
pelatnya keren-keren. Tapi saya bilang, saya tetap mendoakan siapapun yang datang. Tapi kalau Bapak 5 tahun ini betul-betul mensukseskan pengabdian Bapak kepada Allah, kepada masyarakat, khususnya kepada agama Bapak sendiri, maka 5 tahun ke depan 1000% suara untuk Bapak. Tapi kalau hanya ditawarin ini itu, mohon maaf, investasi kita lebih besar daripada Bapak yang janjikan. Selama ini harganya hancur. Sholat 1 meter, mau pergi ke haji susah, semuanya dibuat susah. Makanya orang Islam, al-mu'minu qawi, orang mukmin yang kuat lebih afdol daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Bapak yang menjadi pejabat, itu surganya Bapak, itu jalan menuju rahmatnya Allah. Bapak-bapak yang menjadi tentara, gunakan undang-undang itu. Santuni, lindungi orang-orang yang lemah. Jangan hanya dengan punya senjata, masih berbintang, malah kita membuat proyek-proyek yang gak jelas. Yang kita masih pakai baju bintang, yang masih pakai baju dinas, gunakan tanda tangan itu, Pak, untuk berpihak kepada orang-orang yang perlu mendapatkan hak-hak tersebut. Sama yang jadi ulama pun. Sekarang yang hanya diceritakan sholat aja ustadz, cerita-cerita ngaji aja ustadz, sama sholawat fadilahnya. Ini namanya bukan ceramah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tawasud, yang adil. Ada kalanya menyampaikan bab tauhid, ada kalanya menyampaikan bab tentang sosial, ada kalanya menyampaikan bab tentang demokrasi, ada kalanya menyampaikan memimpin di medan pertempuran. Ada kalanya kita sabar, ada kalanya kita melawan, dan ada kalanya kita mendoakan lebih dahulu. Itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebagai penutup, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi." Wahai umatku, ketika kalian melihat kemungkaran, kejahatan, kedoliman, apabila kalian sanggup dengan tangan kalian, kekuasaan kalian, jabatan kalian, ilmu kalian, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Wa malam yastati, apabila kalian enggak mampu, mungkin enggak punya forum, enggak punya ilmu, enggak punya pangkat, enggak punya mungkin kekuasaan, fabilisani, dengan nasihat dan doa. Ini pertengahan iman, Pak. Wa malam yastati, apabila kalian tidak mampu, fabiqalbi fa innahu ad'afu lil iman. Kadang udah stroke, udah tua, udah enggak punya harta, udah enggak bisa ngomong, udah pensiun, minimal kita ingkari di dalam hati dan kita doakan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Kalau enggak kunjung hidayah, turun laknat segera mungkin. Mungkin nasihat itu semoga bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan khususnya buat saudara-saudaraku kalian. Hidup yang penuh dengan fitnah ini, maka Nabi SAW bersabda, fa'aksiru bihauli la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Perlu kita memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Karena banyak orang takut memakan barang haram yang wujud secara mata dohiriyah, mungkin babi, anjing, bangkai, namun dia tidak takut memakan rezeki dari jalan yang haram. Tanda tangan haram, proyek yang haram, ketikan yang haram, kunjungan yang haram, salaman tempel yang haram. Ini orang sekarang gak takut, Pak. Walaupun uang itu hasil menjual babi habis kita hari Selasa ngaruh di hutan, karena kata-kata dia, oh ya halal Ustadz, karena nampaknya uangnya bersih. Ini sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأكيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأكيار عدد نعم الله وإفضاله يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi kulli makan. Allahumma kshif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدنا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا
نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.